Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waknikmatillah wa syukurillah. Pertama-tama untuk acara hari ini, yang mana hari ini berbeda dengan hari yang lain. Kita panggil Pak Ustadz. Pak Ustadz siapa namanya, Pak? Endang. Pak Ustadz Endang. Tunggu Pak Joko, kok Gimana? bisa lupa namanya? Katanya berteman baik. Kan yang lain belum kenal, makanya Loh, enggak. pura-puranya saya nanya dong. Kamu pura-pura. Iya, ya. Nah, lanjut, Bahasa basinya kan gitu, Bos. Pak Ustadz siapa namanya? Padahal saya udah tahu gitu loh. Pak Ustadz Endang ini kebetulan ya tetangga saya, guru ngaji saya, saudara saya. Makanya saya bawa ke sini hari ini yang mana kita mau doa bersama di Eurohouse. Ya, Mudah-mudahan. aja ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya Eurohouse lebih maju, lebih lancar usahanya, dijauhkan dari bahaya besar maupun bahaya kecil. Begitu Pak Ustadz ya, kira-kira ya Pak Ustadz ya. Kurang lebihnya seperti itu, makanya nanti mungkin doa akan dipimpin oleh Pak Ustadz Endang. Selanjutnya nanti ngikutin aja, oke ya. Jadi teman-teman, kalau tadi Pak Joko bilang untuk memperlancar usaha, yaitu kita manusia tidak munafik ya. Tapi kita berharapnya semua yang kerja di sini itu lebih lancar ibadahnya, itu yang nomor satu. Yang kedua, lebih lancar untuk bersyukur. Yang ketiga, lebih pintar dan juga lebih cerdas dalam menggunakan uang. Ya kan? Dan yang keempat, lebih punya rasa empati terhadap satu sama lain. Itu kan penting Pak Ustadz. Ya, jadi kita harap dengan dipimpinnya doa Pak Ustadz Endang dan juga ini panggilnya apa ya? Hah? Pak Kowi. Pak Kowi ya kan? Jadi ya mudah-mudahan apa namanya? Kalau rezeki itu menurut saya dari agama saya maupun agama lain pun harusnya kan nggak ketuker. Tapi kan tergantung amal perbuatan kita juga masing-masing, ya kan? Jadi mungkin mau ditambah dengan Bang Ferli sebagai anggota saya yang pertama. Hah? Udah cukup. Ya udah, waepin aja dikit. Udah kok. Hah? Dikit aja. Gimana? Ayo dong. Dikit aja dikit. Udah bisa ngomong. Sam. Hah? Ah, ini nih. Julia. Oh, Ikin aja Ikin, sini Kin. Waduh. Ini musisi kita ini sini. Ye, siapa tahu 10 tahun lagi lu nonton udah jadi pendakwah hebat lu ya kan? Deh, kan gak ada yang tahu, bener gak? Rahasia ilahi John, sini. Cepat, sini, cepat. Ayo, sini. Ya buat teman-teman yang belum kenal, ini namanya Bang Ikin ya. Oh, Bang nama Ikin. lengkapnya apa? Ahmad Sodikin, Oh, bener nggak? iya. Bener nggak sih? Namanya sih Islamik banget, namanya tapi. Oke. Kalau kelakuannya ya kembali lagi ke dia. Bener nggak, Pak? Harapan Ikin sih tetap selalu sabar tabah pada diri kita masing-masing juga, dan juga nggak ada rasa iri atau dengki di satu sama lain. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa namanya? Julio. Nah, Mas Julio, yang namanya kita sudah waktunya, ibarat kata sudah memasuki masa-masa yang mungkin sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberi hidayah itu ya pada sekarang ini. Jadi di sini nggak ada yang namanya kata terlambat untuk belajar. Adapun untuk segi beribadah itu adanya di diri kita, ya. Kalau nggak diperangin itu nggak bakal bisa ada perubahan. Nah, caranya bagaimana kita harus ada perubahan, yaitu dengan cara kepengen kayak siapa sih kita nih ibadahnya, ngelihat orang seperti dia kok rajin, kok saya kok enggak. Nah itu kita perangin, dia bisa kenapa nggak bisa. Jadi Kalau motivasi. bisa, iya, kalau bisa kita lebih baik dari dia, gitu ya. Jadi kalau seumpama tentunya Mas Julio sebagai imam dalam rumah tangga, Mas Julio itu harus bisa membimbing seorang istri bagaimana caranya supaya taat pada Allah dan juga taat pada perintah sang suami. Karena adanya ridho dari rumah tangga itu yaitu adanya di si suami. Apabila si istrinya melawan dengan si suami, kemungkinan
dia sudah pasti akan terjumus dalam neraka. Tapi kalau seumpama dia nurut pada perintah suami, insya Allah dia akan selamat, baik itu dunia ataupun akhirat. Sebaik-baiknya kita berusaha itu akan lebih baik lagi ke depannya kalau kita benar-benar berusaha untuk lebih baik lagi. Ya, itu aja ya Mas Julio ya. Sama-sama Pak Ustadz. Selamat malam Mang Epin. Malam juga Pak Joko. Ini Mang Epin sayang. ya. Ini mohon maaf mungkin kalau pertanyaan saya agak ganggu Mang Epin, cuman saya minta untuk acara-acara begini tanggapan Mang Epin gimana? Kalau tanggapan saya sebagai muslim sih lebih bagus Pak Joko. Lebih bagus, ada maknanya juga buat anak-anak sini, buat saya juga gitu. Ya istilahnya kan kalau sengaja-sengaja kita sendiri ngaji gitu, ngaji Yasin kan males gitu. Tapi kalau rame-rame begitu, apalagi utusannya sama bos kita sendiri gitu kan, udah ada malunya gitu Pak Joko. Ya meskipun agak males gitu kan, tapi kalau rame-rame gitu, kalau gak hadir kan malu kita. Ya mungkin begitu Pak Joko. Itu aja ya. Iya. Berarti kan, jadi dari Mang Epin udah kasih masukan buat saya selaku masinis lah di sini ya. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah bisa berjalan lagi. Amin. Kita punya jodoh lagi, ketemu lagi di sini. Amin. Entah dengan Ustadz Endang atau mungkin kita ajak lagi Ustadz lain lagi. Oh, bos, iya siap. Tapi kan kalau misalkan begitu ya kan ada jalinan jodoh, bener kan? Amin. Oke. Ya. Dari yang perempuan tuh 2 nggak mau diajak sekali lagi. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir saya mau nanya ke Mbak Rivi. Jadi mungkin teman-teman taunya cuman nomor telepon yang suka dicantumin di itu kan suka ada Mbak Rivi. Nah ini beliaunya di sini. Saya dari tadi pagi ya Mbak ya. Iya. Dari tadi pagi udah info ke Mbak Rivi. Saya mau ngucapin terima kasih ke Mbak Rivi udah nyiapin. Jadi semua ini tadi yang nyiapin Mbak Rivi bos. Jadi saya cuman via WA aja. Saya terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama. Nah, kalau untuk pertanyaannya ya kan. Yang personal dong kayak gitu. Iya. Boleh dong. Untuk pertanyaannya kalau misalnya kita tanggal 1 di hari Sabtu boleh nggak kita makan bakso di luar sama Mbak Rivi? Itu aja. Barangkali kalau Mbak Rivi mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau yang diajak satu showroom nggak apa-apa Pak. Iya, Kita iya. makan bareng-bareng. Kalau berdua nanti indikasi Menimbulkan poligami, fitnah. Pak. Ya. Yang ajaknya semua Mbak Rivi. Makanya kalau ngomong jangan sepotong-sepotong. Pak Ustadz komentarnya apa Pak? Pak Ustadz. Apa yang mau dikomentari? Mbak Ini Rivi. semua yang nyiapin Mbak Rivi. Iya, Mbak Rivi. Ini yang nyiapin kata Bapak Joko kan semuanya Mbak Rivi. Apa ada rasa keberatan atau bagaimana dengan adanya acara doa bersama ini? Nah, nggak ada sama sekali. Malah aku sempat kaget. Ada cara apa gitu kan tumben gitu. Tapi aku siapin semuanya. Mudah-mudahan berkenan adanya ini. Terima kasih juga buat Pak Ben yang menyediakan memfasilitasi semua ini supaya biar berkah lah semuanya. Usaha juga lancar. Kalau kerja aja tanpa doa kan juga lumayan berat. Ya, timpang ya Mbak ya. Iya betul. Doa dan usaha lah. Insya Allah Mbak Rivi, nggak ada yang namanya kata sia-sia ataupun ya nggak ada balasan dari Allah. Itu udah pasti ada balasan dari Allah. Itu paling enggak itu balasannya berupa keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah untuk Mbak Rivi, baik itu untuk Mbak Rivi pribadi ataupun keluarga Mbak Rivi. Insya Allah dengan seperti ini, dengan catatan Mbak Rivi ikhlas, insya Allah itu pahala sudah pasti mengalir untuk Mbak Rivi. Ya. Menurut saya Mbak Rivi itu yang punya beban dan peranan penting di Euro House. Setuju gak? Nah, coba cerita aja nggak apa-apa. Mau nangis juga nggak apa-apa. Ada Pak Ustadz. Mbak Rivi itu
sekreternya di sini Pak Ustadz, Mbak Rivi ini. Ya, jadi semua dia yang ngurusin, makanya buat gambaran Pak Ustadz tentang Mbak Rivi yang Pak Ustadz belum tahu gitu. Silakan Mbak Rivi. Sedikit kendala, sedikit kayak ya inilah tugasku gitu kan. Gimana caranya menyatukan dari semua karyawan yang ada, pengen maunya apa, kita biar bisa semua sama gitu loh, nggak ada pilih kasih. Contoh misalnya kayak menu makanan yang kita sediakan di sini kan, kebetulan di sini kita menyediakan makan untuk karyawan, jadi semuanya rata gitu. Terus sama bagi-bagi kerjaan, piket ya namanya kita satu kerjaan kan pasti ada nggak senang satu sama lain, adalah gesekan-gesekan. Jadi aku harus jadi penengah gitu. Agak beratnya sih paling di situ sih, biar nggak terlalu memihak yang sebelah gitu doang sih. Insya Allah ya Mbak Rivi, kalau dibawanya dengan happy, dibawanya dengan santai, itu insya Allah akan dibayar kelelahan itu dengan Allah, akan menjadi suatu rileks yang akan diterima oleh Mbak Rivi. Dan juga masalah takutnya ada yang tadi Mbak Rivi bilang ada gesekan sedikit, ya paling enggak sering-seringlah kita berdiskusi enaknya bagaimana gitu. Apakah memasak ini untuk hari ini ataupun besok lusa untuk hari selanjutnya itu gimana caranya, itu tadi yang saya bilang sering-sering berkoordinasi dengan sesama rekan. Ya, itu aja. Udah gitu aja ya teman-teman ya, kira-kira ini tadi kan udah mulai kenalan sama beberapa teman kita di Eurohouse, kita tanya dan udah tanya jawab sama Pak Ustadz. Nah lanjutnya kita mau langsung doa Pak Ustadz ya. Nanti kita langsung doa, makanya saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi begitu aja. Nanti bakal kita lanjut setelah acara doa ini. Mudah-mudahan pelaku usaha ataupun kalian yang masih bekerja selalu bersyukur, selalu berdoa, dan juga selalu konsisten dalam hal yang kalian lakukan. Konsisten itu banyak, jadi konsisten dalam hal yang positif, konsisten mengurangi emosi, ya kan? Kadang-kadang Pak Joko juga kena emosi dari saya kan. Saya minta maaf ya. Sorry ya. Oke, jadi setelah tadi kita doa, ini udah update pengerjaan juga. Ini posisinya lagi diberesin, dibersih-bersihin nih. Ini biasanya pada kotor, kita bersih-bersihin, nanti kita pasang lagi. Ini rencananya mungkin akan tayang minggu depan Om. Jadi kalau dari ngevlog sekarang, karena keterbatasan waktu, Om Dimas juga lagi pindahan, udah mau liburan, gue juga kan, Om Dimas juga butuh liburan. Liburan di rumah baru enak Om? Enak dong. Enak, nyantai, kan kamarnya udah ada matahari tuh sekarang tuh ya kan. Jadi kita punya rasa syukur yang gede gitu ya kan. Nah ini Otong, kalau Otong susah dilawan Om ya. Hah, mobilnya baru terus ya. 1448 PDM. Hyundai Staria ini yang 9 seater. Jadi ini Staria lagi menggunakan ganti kaca film, karena biasa ya kalau Otong nggak buang duit itu dia nggak nggak afdol. Jadi memang bawaan dari Hyundai itu sebenarnya udah dapat kaca film, tapi Otong pengen ganti kaca film. Otong, gua kalau ngomong Otong tuh jadi ingetnya yang jorok-jorok kan. Nah ini depan kita pakai Lumar 100 yang 40, bagian sunroof itu harusnya pakai Lumar 100 juga. SKKB samping kiri kanan belakang itu menggunakan Lumar Super Black 60%. Jadi itu kurang lebihnya. Dan tadi sore juga udah bikin vlog VNT 2 unit. Nah ini VW Caravelle yang kemarin di review Kenny. Ini rencananya sebenarnya dua-duanya mau gue jual Om. Tapi salah satu laku aja. Jadi antara 3 nih yang laku duluan nih. Caravelle atau Fortuner. Nanti 2 kan gue simpen gitu loh. Jadi ya gue kalau misalkan Fortuner yang laku duluan, gue pakai 2 Caravelle. Kalau misalkan Caravelle yang ini laku duluan, boleh gitu ya kan. Ini Caravelle kilometernya sekarang
17.000 sekian dan gue bakal pakai sampai 20.000 sekian baru gue jual gitu. Oke Om? Rasal yang kemarin di tempatnya Kote di Ref gimana Bos? Itu kan kemarin udah kita masukin ke MIN Auto Detailing. Harusnya rencananya itu kelar hari Senin atau Selasa. Cuman Senin Selasa itu jadwalnya gue udah di Tawangmangu Om. Nah, jadi makanya nanti kita baru lanjut lagi di hari minggu depan Om. Sorry bulan depan, lo libur juga Om. Ini jauh-jauh dari Palembang nih Amir ya? Iya Bos. Mau dibikin apa sayang? Apa ya? Black glossy. Black glossy, oh kayak mobil. Ya. Oh kayak mobil FDJ. Iya. Iya ya. Iya. Semuanya ya. Semua yang Ini stikernya dicabut semua nih. Minta. Udah. Iya, berarti udah gaya kita ya. Iya. Udah tanpa embel-embel ya. Iya Bos. Iya, jadi memang itu dia. Mobil yang simple seperti hidup yang simple juga Kamil. Betul Bos. Nggak neko-neko ya. Iya. Iya kan, makanya kalau kita lihat, ya tadi disampaikan Ikin kan sebenarnya ya. Kalau ada iri, dengki, ya kan itu yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Iya Bos. Bener gak? Iya. Bener apa salah? Bener banget ya? Bener. Iya kan? Nah itu makanya sekarang Amir nggak mau megang handphone. Itu jadi apa namanya? Kadang kita pegang juga salah kan? Bisa jadi benar juga kan? Iya. Cuman kalau kita nggak sanggup megangnya, mendingan jangan megang. Nggak usah. Ya kan? Kayak gue contoh nih ngerokok. Nggak sanggup kalau nggak berhenti kan? Cuman ya gimana? Bener gak Mir? Iya. Tapi kan berusaha untuk berhenti. Gitu ya. Lebih bagus berhenti. Iya lebih bagus berhenti. Lu nggak ngerokok? Alhamdulillah enggak. Dulu pernah? Malahan madunya waktu kelas 6 SD. Terakhir? Iya. Terus udah? Masuk SMP udah benar stop sampai sekarang. Stop? Sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya udah sip. Lanjut. Siap Bos. Oke, jadi gitu aja kurang lebihnya di sini aja Om karena ini ada lampu. Di Euros Custom tetap di Lightroom itu masih jadi lumbung padinya kita dan lumbung padinya Bang Amir. Dan juga kalau modifikasi Palu Gada, apa lu mau gua ada. Jadi kayak ini contoh Mr. G dari Palembang datang, dia mau A B C D E F G kan. Kita sanggupin gitu loh. Kayak kemarin yang Project Venturer, dia pengen ke ref, pengen kemana, kita bantuin. Jadi kita coba cari semaksimal mungkin. Cuman kan kalau angka pasti kalau lu datang sendiri mungkin akan lebih murah mungkin ya. Bisa jadi di gue juga lebih murah. Jadi intinya setiap orang, setiap badan usaha punya dapurnya masing-masing. Jadi selama kita apa namanya bahasa peribahasanya sesama biskota jangan saling apa? Senggol. Nyenggol. Oke. Terima kasih semuanya. Johnny my friend.